Sang damai penuntun, penyayang Putra Allah, perkasa pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Oh, Sang damai penuntun, penyayang Putra Allah, perkasa pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Oh ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Kau ku agungkan. Boleh sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kita muliakan Tuhan Yesus. Atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Kau ku agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja di Berias. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan,
Haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan, agungkan Engkau ya Tuhan. Engkau yang ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, teguhkan setiap firman-Mu ya Tuhan dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat siang, sukacita, Tiberias Balai Sarbini dapat melayani saudara dan membawakan firman. Dan hari ini saudaraku yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan, untuk berdoa pun Tuhan tidak mau kita panik, Tuhan tidak mau kita khawatir, tapi Tuhan mau kita kuasai diri terlebih dahulu dan menjadi tenang. Karena kalau kita panik, kalau kita khawatir dan penuh dengan kegalauan, maka doa kita tidak efektif. Hari ini saya mau berbicara mengenai pentingnya kita memiliki ketenangan hati dan menguasai diri. Dan para ahli pun sudah menemukan bahwa level stres seseorang itu ditentukan dari sense of control orang tersebut. Bagaimana orang tersebut merasakan kendali di dalam hidupnya. Katakan bersama saya, kendali. Kita katakan kuasailah dirimu, ya, kendalikan dirimu dan jadilah tenang. Dan itu 1 Petrus 4 ayat 7 dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tidak mau kita stres, Tuhan tidak mau kita khawatir. Senyum dulu ke kiri kananmu, katakan jangan stres. Saudara yang terkasih, Tuhan mau kita bebas dari stres. Level stres seseorang ditentukan oleh satu variabel penting, yaitu kendali atau control. Bagaimana orang itu merasakan kendali di dalam hidupnya. Karena dalam hidup kita, saudaraku, semua hal dalam hidup kita dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hal-hal yang berada di dalam kendali kita langsung, yang kita bisa kuasai, yang kita bisa pegang, yang kita bisa tuntaskan, kerjakan, yang di bawah kendali kita langsung, yang pertama. Dan yang kedua adalah hal yang tidak di bawah kendali kita langsung. Dan dalam hidup ini jauh lebih banyak hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dan para ahli sudah menemukan, saudaraku, bahwa orang yang stres, orang yang lemah, orang yang merasa dirinya tidak berdaya dan pesimis, orang yang sering frustasi dan kecewa adalah orang-orang yang terlalu fokus kepada hal-hal yang mereka tidak dapat kendalikan. Dan mereka tidak fokus kepada hal-hal yang mereka dapat kendalikan. Tapi orang yang kuat, orang yang merasa dirinya bukan korban dari keadaan, tapi mereka punya andil di dalam menentukan hidup mereka. Mereka optimis di dalam hidup ini. Mereka fokus kepada hal-hal yang mereka dapat kendalikan. Itu kenapa hari ini saya mau menantang setiap saudara, supaya kita bebas dari segala stres dan depresi, frustasi, kekecewaan, dan kekhawatiran. Fokuskan dirimu kepada hal-hal yang dapat engkau kendalikan langsung. Hal-hal yang kita tidak dapat kendalikan, itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena saat kita berserah untuk hal-hal yang kita tidak dapat kendalikan, tapi kita bertanggung jawab untuk hal-hal yang dapat kita kendalikan, maka saudara yang terkasih, damai sejahtera Tuhan dan ketenangan hati akan menjadi bagian setiap kita. Yang pertama ada hal-hal yang kita dapat kendalikan, dan yang kedua ada hal-hal yang kita tidak dapat kendalikan. Orang yang lemah,
orang yang stres, orang yang penuh dengan frustasi kekecewaan. Mereka merasa diri mereka sebagai korban dari keadaan. Mereka merasa diri mereka tak berdaya. Ada lagunya tuh saudara ya. Merasa dirinya gak berdaya. Merasa dirinya ya mereka gak bisa ada andil apapun dalam menentukan jalan hidupnya. Ya karena kita gak bisa mengendalikan ekonomi, kita gak bisa mengendalikan harga bahan baku, kita gak bisa mengendalikan harga bensin, kita gak bisa mengendalikan apa kata orang, mulut orang. Dan kalau kita berusaha mengendalikan orang lain, coba saudara, coba ubah suamimu, coba ubah istrimu, coba berusaha ubah anak-anakmu dan kau akan frustasi dan kecewa. Tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri dan menguasai diri kita sendiri. Dan jadikan diri kita terang dan teladan untuk orang lain untuk berubah. Tapi kalau saudara berusaha mengubah hal-hal yang engkau tidak dapat kendalikan langsung, engkau akan kecewa. Ya orang yang berusaha menyenangkan semua orang, misalnya akan kecewa. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, ia menjadi kontroversi dan perbantahan. Bahkan ada orang-orang yang ngomongin yang tidak baik mengenai Tuhan Yesus. Dan siapa kita yang bisa berusaha menyenangkan semua orang. Karena kita gak bisa mengendalikan mulut orang. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan kita bisa minimal, saudaraku yang terkasih. Ya, kita bisa minimal membuat orang baik sama kita. Dengan kita baik sama orang tersebut. Tapi itu juga tidak menjamin orang akan baik sama kita dan mengatakan hal-hal yang baik tentang kita. Karena memang kita gak bisa mengendalikan opini orang dan mulut orang. Saya ingat satu cerita, ya ada seorang ayah dan anaknya. Mereka naik seekor keledai dan mereka pergi dari satu desa ke desa yang lain. Dan ketika melewati desa yang pertama, ya kebetulan ayahnya mengendarai keledai tersebut karena cuma satu keledai. Dan anaknya jalan ya. Dan lewat desa tersebut, desa itu ngomongin, bilang ini ayah yang egois banget. Ya, dia naik keledai, anaknya disuruh jalan, kasihan anaknya. Akhirnya ayah ini bilang, ya udah kita ke desa berikut lagi, kamu yang naik keledai daripada kita diomongin. Ya akhirnya di desa berikut, orang desa itu ngomongin juga ini anak-anak durhaka. Ya, dia enak-enak naik keledai, bapaknya disuruh jalan. Akhirnya bapaknya bilang, nak daripada kita diomongin orang, udah kita berdua aja naik keledai. Ya, kita dua-dua naik keledai dan kita jalan. Ya, dan di desa berikut diomongin juga, wah ini orang tidak berkepribinatangan. Ya, karena kasihan tuh keledai, dinaikin berdua. Ya, akhirnya bapaknya bilang, nak, yaudah daripada kita diomongin, yaudah nggak usah naik keledai, nggak usah naik keledai, kita berdua jalan. Ya. Akhirnya ke desa berikut, orang-orang di desa berikut juga ngomongin, ini aset yang disia-siakan. Ya, masa keledai nggak dinaikin, dua-duanya jalan. Akhirnya saking stresnya daripada kita diomongin, akhirnya di desa berikutnya ayah dan anaknya keledai itu diangkat sama mereka saudara ya, daripada diomongin orang. Dan itu jadinya kalau kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, takut orang ngomongin, orang yang gampang stres, merasa dirinya tidak berdaya dalam hidup ini adalah orang yang berusaha mengendalikan hal-hal yang mereka tidak dapat kendalikan. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayatnya yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kita nggak bisa kendalikan angin, kita nggak bisa kendalikan awan. Dengan kata lain Alkitab mengatakan jangan nunggu sampai keadaan tepat baru engkau lakukan hal yang baik. Kalau engkau mau melakukan hal yang baik, lakukan saja. Lakukan segera, nggak pakai lama, nggak usah ditunda-tunda, nggak usah nunggu awan, nggak usah nunggu cuaca. Karena kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Seperti yang Yesus katakan, ya, jadilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena kau akan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada gelombang, cuaca menghantam, bodoh amat. Karena rumah itu tetap kokoh. Engkau gak bisa mengendalikan cuaca. Tapi hari ini saya mau katakan, saudara dan saya, kita bisa mendirikan rumah di atas batu. Yang setuju katakan amin. Kita gak bisa mengendalikan hujan, tapi kita bisa siapkan payung sebelum hujan.
Jadi jangan fokus kepada apa yang kita tidak bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan suami, kita nggak bisa kendalikan istri, kita nggak bisa kendalikan cuaca, kita nggak bisa kendalikan ekonomi, kita nggak bisa kendalikan keputusan pemerintah. Tapi banyak hal juga kalau kita pikir-pikir yang kita bisa kendalikan, yang kita bisa lakukan langsung, yang kita bisa kerjakan langsung. Ya saudara nggak bisa mengubah suamimu katakanlah, tapi engkau bisa mencuci piring yang kotor tersebut. Dan itu di bawah kuasamu langsung, itu di bawah tanganmu langsung. Kau bisa kerjakan itu, kau bisa lakukan itu. Ya kita mungkin adik-adik katakanlah ya, kau mungkin nggak tahu 10 tahun kemudian kau akan menikah dengan siapa. Kau nggak tahu. Terlalu banyak faktor yang tidak terduga dalam hal tersebut. Banyak sekali faktor yang nggak bisa dipegang, yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi kalau engkau rajin, kalau engkau kerjakan PR dengan baik, itu di bawah kendalimu langsung, itu di bawah tanganmu langsung. Ya, kau jaga pergaulanmu katakanlah. Kau pilih teman yang baik. Karena Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kau berteman dengan orang-orang yang baik dan kau memiliki kebiasaan yang baik. Dan saudaraku ya adik-adik katakanlah kau memilih untuk hidup sehat, itu di bawah kuasamu langsung. Kau pilih saya mau bugar, saya mau olahraga dan itu di bawah kuasamu langsung. Saya mau bangun pagi olahraga, saya mau fit, saya mau sehat. Saya mau makan makanan yang sehat, saya mau jaga kesehatan saya. Di dalam hidup ini banyak yang kita tidak bisa kendalikan. Tapi banyak hal yang kita bisa kendalikan, hal-hal yang kecil yang bisa menjadi asuransi dalam hidup saudara untuk hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Ya, jadi fokus kepada hal-hal yang di bawah kuasa kita. Kau tidak tahu. Kau menikah 10 tahun kemudian, adik-adik misalnya, pemuda-pemudi dengan siapa. Tapi kamar yang kotor itu kau bisa bersihkan. Itu berada di bawah kuasamu. Karena kamar yang kotor itu adalah kesaksian tentang diri kita. Siapa diri kita nggak bisa dipisahkan dari bagaimana keadaan lingkungan dan sekitar kita. Karena mereka adalah kesaksian tentang diri kita dan mereka satu dengan identitas kita. Kau bisa bersihkan mulai dari hal yang kecil tersebut. Memiliki kamar yang bersih setiap hari, kantor yang bersih setiap hari, engkau punya tugas, engkau punya PR, dan segala tugas-tugas yang atasanmu, bosmu atau gurumu berikan, kau kerjakan dengan baik, fokus kepada hal tersebut, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Alkitab katakan, mereka yang dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil, akan dipercaya dengan perkara yang besar. Mulai tancap bendera di tempat kekuasaanmu yang engkau bisa pegang. Ya piring yang kotor yang kau harus bersihkan, meja yang kotor yang kau bersihkan, kamar yang kotor yang kau pernah dapat bersihkan. Ya jangan kita protes pemerintah, demo pemerintah. Ya kerjaan PR juga nggak pernah. Kita demo pemerintah nggak becus, kamar kita juga kotor. Ya hidup kita nggak teratur. Alkitab katakan jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi orang lain sebelum kau bereskan dirimu sendiri. Karena kalau engkau salahkan orang lain, cari kambing hitam, artinya engkau merasa dirimu sebagai korban. Dan kalau engkau memandang dirimu sebagai korban, engkau menjadi orang yang tidak berdaya, yang tidak punya andil dalam menentukan jalan hidupmu, yang tidak punya andil dalam menulis narasi hidupmu sendiri. Kau merasa dirimu tak berdaya. Kau merasa pesimis dan kau merasa stres dan depresi. Dan semua keadaan itu menjadikanmu hanya sebagai korban. Tapi mulai tebus dan cicil sedikit demi sedikit. Ya, mulai punya kebiasaan yang baik. Kalau engkau berdoa, itu dalam kuasamu yang langsung. Kau dapat berdoa, yang setuju katakan amin. Baca firman Tuhan, itu di bawah kuasamu langsung. Ya engkau baik sama semua orang, itu di bawah kuasamu langsung. Karena dalam hidup ini, banyak hal yang kita tidak dapat kendalikan. Dan hal-hal yang kita tidak dapat kendalikan, saya mau bagi jadi dua. Ada dua hal yang tidak dapat kita kendalikan, saudaraku. Yang pertama yang negatif, yang kita nggak bisa kendalikan. Dan yang negatif itu namanya
musibah. Dan kita tolak musibah dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita tolak malapetaka dan selalu ketika angkat roti dalam perjamuan kudus, saya tidak akan pernah lupa ngomong itu karena saya katakan itu bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk diri saudara dan orang-orang yang saya cintai. Ya, saya tolak malapetaka, tolak musibah, tolak kekejutan. Ya, karena dalam Ulangan pasal 28, salah satu kutuk yang didaftarkan adalah keterkejutan, ya musibah, malapetaka dan lain sebagainya. Itu kita tolak, kita patahkan dalam nama Yesus, bahkan orang pun katakan amit-amit untuk itu dan kita nggak mau hal itu terjadi. Ya, yang negatif itu namanya musibah. Tapi hal yang kita tidak dapat kendalikan ada juga yang positif. Namanya mujizat. Saudara nggak bisa kendalikan mujizat, tapi saya yakin saudara dan saya kita mau ada mujizat dalam hidup kita. Tapi saudara nggak bisa kendalikan itu, saudara nggak bisa tekan tombol ini lalu ada mujizat, tekan tombol ini lalu ada mujizat, tekan tombol ini ubah suamimu, tekan tombol ini ubah istrimu. Saudara nggak bisa kendalikan hal-hal tersebut. Tapi saudara fokus mencintai Tuhan, ikut Tuhan, dan itu di bawah kuasamu langsung. Kau taat kepada Tuhan dan kau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau fokus kepada hal-hal tersebut. Maka saya mau katakan, hal-hal yang tidak kita dapat kendalikan akan baik dan ramah terhadap kita, akan mendukung kita. Saya berdoa engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Tapi saya mau katakan bahwa mujizat itu bukan hal yang kita dapat kendalikan. Kita lihat Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan dalam Yosua pasalnya yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat itu, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Saya mau tanya sama saudara, renungkan firman Tuhan, itu di bawah kuasa kita atau tidak? Itu di bawah kuasa kita atau tidak? Kita bisa lakukan itu? Enggak perlu pakai makelar, betul? Enggak perlu pakai pengantara. Saudara lakukan ini langsung ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saya mau tanya, bertindak hati-hati, itu saudara bisa lakukan langsung atau tidak? Ini di bawah kuasa saudara, lakukan itu. Apa yang ada di bawah kuasamu ini adalah tanggung jawabmu, lakukan itu, sesederhana itu. Yang nggak bisa kita kendalikan, serahkan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan stres, ya jangan dipikirin. Katakan kepada kekhawatiranmu, emang gua pikirin. Kalau saudara sudah lakukan semua hal yang sudah engkau kerjakan, sudah tenang saja, istirahat saja, tidur tenang dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kau sudah mentok, ini kewajiban saya untuk hari ini. Karena firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk, saya sudah lakukan semua yang saya sudah lakukan untuk hari ini, sekarang saya mau tidur. Dan saya percaya pil tidur, pil tenang yang terbaik adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lakukan apa yang perlu engkau lakukan, setelah itu serahkan kepada Tuhan. Bertindak hati-hati, ini kita bisa lakukan langsung. Ya, saudara nggak bisa pakai alasan, ya saya nggak bisa. Ini di luar kekuasaan saya, no, kita semua bisa hidup dalam kekudusan. Yang setuju katakan amin. Semua kita bisa taat, cinta Tuhan, bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Keberhasilan, suka atau tidak saudaraku, ada efek keberuntungan di dalamnya. Suka atau tidak? Lihat, baca. Demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan engkau akan beruntung. Berapa banyak di sini yang mau beruntung angkat tangan? Gak usah jaim, gak usah jaim. Berapa banyak di sini yang mau hoki angkat tangan? Gak usah jaim. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ya, ada suka atau tidak, ada efek keberuntungan di dalam semua keberhasilan. Tapi kita gak boleh fokus kepada keberuntungan, betul atau tidak? Karena saudara gak boleh mengandalkan keberuntungan. Karena keberuntungan di luar kendali kita. Saudara gak bisa mengendalikan keberuntungan. Itu kenapa kita gak boleh mencobai Tuhan. Kita gak boleh berjudi. Kita gak boleh mencobai keberuntungan. Ya karena kalau engkau mencobai Tuhan, engkau bermain-main ya dengan api. Kau gak boleh mempertaruhkan apa yang kau punya dengan lemparan dadu. Karena lemparan dadu kita gak bisa kendalikan. Kita gak tahu lemparan dadu hasilnya bagaimana. Tapi saudara bisa disiplin, saudara bisa konsisten, bisa setia dalam perkara yang kecil. Kau bisa kerjakan PR itu, kau bisa kuasai skill itu. Kau bisa kuasai keahlian tersebut. Itu semua di bawah keahlianmu. Engkau cari makan, cari rezeki dari hal-hal yang dapat engkau kendalikan. Jangan cari rezeki dari hal-hal yang tidak dapat engkau kendalikan. Itu kenapa? Berjudi itu dosa.
Itu kenapa mencobai Tuhan itu dosa. Itu kenapa mencobai keberuntungan itu dosa. Karena kita nggak boleh mengandalkan hal-hal yang kita tidak dapat kendalikan. Dan keberuntungan, engkau nggak bisa kendalikan hal tersebut. Tapi engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan semakin engkau taat dengan firman Tuhan, fokus kepada hal yang di dalam kuasamu, lakukan semua tanggung jawabmu sepenuhnya dengan sepenuh hati, semaksimal mungkin. Hal-hal yang tidak dapat engkau kendalikan akan berada di pihakmu. Saya berdoa kita semua jauh dari malapetaka musibah. Engkau akan beruntung diberkati Tuhan. Kalau ngomong beruntung diberkati Tuhan, amin semua. Kalau ngomong tanggung jawab, percaya hal yang kepada perkara kecil, pada diam semua saudara. Ya. Tapi hari ini kita belajar, penting bahwa kita harus fokus supaya saudara nggak stres. Karena orang yang stres adalah orang yang merasa dirinya tidak berdaya. Orang yang menghakimi orang lain adalah orang yang stres. Dia akan menyalahkan pemerintah, akan menyalahkan latar belakang pendidikannya, akan menyalahkan orang tuanya, dan dia akan punya segala alasan untuk membenarkan narasinya. Kenapa dia tidak sukses, kenapa dia tidak berhasil, itu bukan salah saya, itu salah orang lain. Tetapi berbahagialah orang yang bertobat, yang sadar bahwa dirinya yang berdosa. Kita semua yang berdosa dan harus pikul salib kita. Dan kita mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari apapun yang kau bisa, lakukan itu. Apapun yang kau bisa, gak usah yang heboh-heboh, gak usah yang keren-keren, gak usah yang glamor-glamor, gak usah mulai dari perkara yang besar. Mulai dari yang kecil, mulai dari piring kotor yang kau bisa cuci, kau kuasai itu. Ya, karena tanggung jawab yang kau lalaikan akan berteriak kepadamu. Ya, mereka meminta pertanggungjawabanmu. Ya, piring yang kotor itu berteriak, meminta untuk dibersihkan. Kalau kita lalai, saudaraku, kita meninggalkan satu vakum. Itu seperti lubang hitam yang menyedot semua hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Sehingga pastikan kita mulai dari 5 roti dan 2 ikan. Yang setuju katakan amin. Kita mulai dari hal yang kecil. Bersihkan kamar yang kotor, ya bersihkan piring yang kotor, kerjakan PR-mu dan lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu di bawah kuasamu. Semua itu di bawah kuasamu langsung, ya, supaya tubuh saya sehat. Banyak faktor yang saya nggak bisa kendalikan, tapi banyak juga faktor yang saya dapat kendalikan. Saya fokus kepada hal itu. Kalau saya mau sehat, saya bisa olahraga, saya bisa makan yang sehat, saya bisa punya kebiasaan yang sehat. Itu di bawah kendali kita. Yang percaya katakan amin. Ya, dan jangan pakai alasan saya itu di luar kendali saya. Kalau engkau tahu kebiasaan itu membunuhmu perlahan-lahan, kalau engkau tahu kebiasaan itu membunuhmu perlahan-lahan, jangan pakai lama untuk stop kebiasaan tersebut. Karena banyak orang pakai alasan. Ya, mereka, saya susah untuk hentikan kebiasaan tersebut. Susah. Ya, karena ahli-ahli pun mengatakan untuk mengembangkan kebiasaan yang baik itu juga butuh waktu yang lama. Susah saya untuk buang kebiasaan tersebut. Saya nggak setuju. Saya percaya mengubah kebiasaan nggak butuh waktu yang lama. Saya mau tanya sama saudara. Ya, berapa waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk mempelajari bahwa jangan pegang panci panas? Berapa cepat saudara belajar pelajaran itu? Panci panas nggak boleh dipegang. Berapa cepat saudara? Butuh berminggu-minggu atau tidak? Enggak. Saudara tahu berapa waktu yang diperlukan untuk seorang anak untuk belajar jangan pegang panci yang panas? Waktu yang dibutuhkan itu hanya 100 milidetik, gak nyampe sedetik. Berapa? 100 milidetik. Dia pegang, aduh, dia belajar. Jangan pegang ini neraka ini. Ya, ini panas. Dan waktu yang dibutuhkan itu tidak lama. Ya, sehingga saudara, kalau sudah kita tahu itu bakal membunuh kita, itu berbahaya buat kita dan orang-orang yang kita cintai, jangan pakai lama. Mulai dari hal yang kecil, lalu engkau tancap bendera, katakanlah, ya ini wilayah kekuasaan saya di sini. Banyak hal yang saya tidak bisa kendalikan, tapi saya punya ini wilayah ini saya dapat kendalikan. Dan kau setia dengan perkara kecil, maka kau akan setia dengan perkara yang besar. Nanti kau akan melihat
Lihat setahun lagi, adik-adik lihat setahun lagi, wilayahmu makin besar. Yang setuju katakan amin. Wilayah makin besar, lihat 5 tahun lagi, makin besar. 10 tahun lagi, saya percaya 10 tahun lagi, saya mau rindu melihat saudara sudah ada di puncak. Tetap naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan melihat banyak hal dalam hidup ini tetap saya nggak bisa kendalikan. Tapi saya nggak mau fokus kepada hal-hal yang di luar kendali saya. Saudaraku, saya ke Sarbini, ke Plaza Semanggi tempat ini, Balai Sarbini, ya saya naik mobil ya dengan supir saya dan kita menyetir hati-hati. Seperti firman Tuhan katakan Yosua 1 ayat 8 ya. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam, jangan lupa memperkatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, kita nyetir harus hati-hati. Taati semua rambu, taati semua peraturan dan milikilah maksud yang baik di dalam menyetir. Maksud yang baik yang saya maksud adalah saya mau diri saya selamat dan saya tidak mau mencelakakan orang lain. Betul atau tidak? Saya nggak mau mencelakakan orang lain. Maksud saya baik dalam menyetir. Tapi apakah itu menjamin bahwa 100% semuanya aman dan di bawah kendali saya? No. Ada beberapa hal yang di bawah kendali saya. Katakanlah saya menyetir hati-hati. Saya setir hati-hati, saya taati semua rambu, saya taati semua peraturan, itu di bawah kendali saya. Tapi katakanlah ada pemabuk yang menyetir dan dia senggol mobil saya atau tabrak mobil saya mau tanya, itu di bawah kendali saya atau tidak saudara? Itu di luar kendali saya. Tetapi bukan berarti saya akhirnya kecewa, frustasi dan berkata, ya banyak hal yang di luar kendali saya, ya udahlah, bodoh amat, saya nggak mau ikut peraturan, ngapain ikut peraturan? Kalau ada juga orang yang mabok seperti itu, yang ugal-ugalan, yang akhirnya gue juga jadi korban. Kalau saya seperti itu saudara, akhirnya pun ujung-ujungnya peluang untuk terjadi apa-apa di jalan yang gara-gara saya itu semakin besar. Betul atau tidak? Itu namanya cari gara-gara. Betul atau tidak? Kalau ada apa-apa, katakanlah yang penting jangan karena engkau ceroboh. Engkau punya maksud yang baik, engkau mau menyetir dari titik A ke titik B dengan selamat, kau juga mau semua orang selamat, yang setuju katakan amin. Kau gak mau mencelakakan orang, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau engkau fokus dan taat dengan hal-hal yang di bawah kendalimu langsung, maka hal-hal yang di luar kendalimu Tuhan akan berkati. Hal-hal yang di luar kendalimu, saya berdoa engkau akan hoki beruntung diberkati Tuhan. Kau akan bertemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, kau akan dapat proyek yang tepat, kau akan dapat tender yang tepat, kau akan beruntung, pintu surga terbuka untukmu. Pintu-pintu akan terbuka untukmu, tapi saudara jangan fokus kepada keberuntungan, karena engkau tidak kendalikan keberuntungan. Kau hanya kendalikan, kau hanya taat kepada perintah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara gak bisa pastikan bahwa produkmu akan laku dan akan dibeli oleh semua orang, para pengusaha di sini. Ya, kau nggak bisa paksa customer untuk beli dan menyukai produkmu. Kau nggak bisa kendalikan orang lain. Dan orang yang stres, orang yang frustasi, orang yang lemah adalah orang-orang yang fokus kepada hal tersebut. Ya, orang nggak suka produk saya gagal. Ya, kalau itu imanmu, ya terjadilah. Karena kau sudah hakimi terlebih dahulu. Bahwa produkmu gagal, engkau orang yang gagal, dan engkau berusaha kendalikan customer untuk suka produkmu dan membeli produkmu. Kau gak bisa lakukan itu, tapi engkau bisa fokus kepada hal-hal yang di bawah kendalimu langsung, yang gak butuh memanipulasi orang lain, yang gak butuh saudaraku agency atau keterlibatan dari orang lain, yang kau bisa fokus kepada di bawah kekuasaanmu langsung, di bawah kendalimu langsung, bagaimana produk ini bisa baik, bisa bagus. Saya mau ciptakan suatu produk untuk customer yang mereka butuhkan, yang akan memberkati mereka. Saya mau fokus dan itu di bawah kendalimu langsung. Dan kalau engkau fokus kepada hal tersebut, saya percaya, maka usahamu akan diberkati berhasil. Dan Alkitab katakan, engkau akan beruntung. Ya, saya bersyukur di Yosua 1 ayat 8 ada kata beruntung di situ. Nggak ada salahnya kita menginginkan keberuntungan, tapi jangan fokus kepada keberuntungan
Karena keberuntungan engkau tidak dapat kendalikan. Fokus kepada hal-hal yang di bawah kendalimu langsung. Lakukan tanggung jawabmu sebaik mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelajar, sebagai pengusaha, sebagai karyawan. Kau sudah melakukan semua yang perlu engkau lakukan. Fokus kepada hal-hal tersebut. Dan saya mau katakan, maka hal-hal yang tidak dapat kendalikan, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Hal-hal yang kau nggak bisa kendalikan, tapi positif untukmu, baik untukmu, kita sebut itu mujizat. Kita sebut itu kebetulan yang menyenangkan. Kita sebut itu sebagai keberuntungan. Kita sebut itu sebagai hoki. Apapun engkau menyebutnya, saudaraku, mereka di luar kendalimu. Engkau tidak mengendalikan mereka. Tapi engkau harus fokus kepada hal-hal yang di bawah kendalimu langsung. Kau baik dengan semua orang, kau mengasihi Tuhan. Alkitab katakan, orang yang mengetahui sesuatu yang baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, nah itu dia, maka ia berdosa. Sesuatu yang baik yang kau tahu, kalau kau lakukan ini akan memberkati orang. Dan ini di bawah kuasa saya langsung. Saya punya sumber daya untuk melakukan ini. Saya punya kemampuan untuk melakukan ini. Sekarang tinggal kemauan saja. You mau atau enggak. Tapi kalau kau menolak untuk tidak mau lakukan ini, kau lalaikan tanggung jawabmu, maka saudaraku, hal-hal yang di luar kendalimu akan tidak ramah terhadap dirimu. Hal-hal yang di luar kendalimu tidak akan ramah terhadap dirimu. Dan sebagai penutup kita lihat perkataan seorang ilmuwan ini yang bernama Louis Pasteur. Dia penemu vaksin dan penemu fermentasi. Maka fermentasi kadang disebut istilahnya sebagai pasteurisasi. Coba tampilkan di PowerPoint. Louis Pasteur berkata, ya, fortune atau keberuntungan favors the prepared mind. Keberuntungan berada di pihak orang-orang yang sudah siap, ya, orang-orang yang fokus kepada hal-hal yang mereka kendalikan. Bahkan sains atau ilmu pengetahuan pun membuktikan banyak penemuan-penemuan yang terjadi bukan karena ilmuwan itu pintar, tapi karena hoki. Karena apa? Karena hoki. Ya, misalnya Alexander Fleming menemukan penisilin. Itu kecelakaan, saudara. Dia nggak bermaksud menemukan penisilin. Bahkan sebetulnya dia mau dia mau mengawetkan bakteri. Ada satu bakteri yang dia mau rawat, lestarikan, dia mau awetkan. Bukannya dia awetkan, malah dia bunuh itu bakteri. Dia merasa dirinya gagal. Tapi dia akhirnya menemukan cara membunuh bakteri. Ya, jadi ada antibiotik, ada penisilin, ya, antibiotik yang akhirnya memberkati setiap kita. Saudara yang terkasih, dia bisa dikatakan hoki, ya, dia beruntung. Tapi dia tidak fokus mencari keberuntungan tersebut. Ya, dia sibuk melakukan hal yang dia sibuk melakukan hal-hal yang berada di bawah kendali dia. Jadi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Kalau engkau sibuk dan setia dengan hal-hal yang di bawah kendalimu, maka hal-hal yang di luar kendalimu akan menjadi berkat untukmu. Maka hal-hal yang di luar kendalimu, saya berdoa, engkau akan beruntung. Kau akan diberkati Tuhan. Maka orang yang kuat, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, saudara, orang yang tenang adalah orang yang tidak berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kendali mereka. Ketika kau berada di pesawat, katakanlah, kau nggak bisa mengendalikan banyak hal di situ. Kau nggak bisa mengendalikan pilot, cuaca, mesin, dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau sudah setia dengan perkara-perkara yang kecil, di pesawat, engkau bisa tertidur nyenyak tanpa ketakutan. Karena hal-hal yang di luar kendalimu, engkau serahkan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan hal-hal yang di luar kendali saya dan di luar kendalimu tidak harus membuatmu menjadi takut. Ya, saya menyetir katakanlah dengan hati-hati sekali dari rumah ke Balai Sarip ini. Bukan berarti nggak ada resiko. Tetap ada resiko yang di luar kendali saya. Tapi hal itu tidak menghentikan saya untuk pergi ke sini. Karena saya mau melakukan sesuatu yang berarti dan bawakan firman Tuhan di sini. Dan saya akan menerima upah saya dalam membawakan firman Tuhan.
Dan saya ambil resiko tersebut. Saya tidak takut. Kalau engkau fokus dan setia dengan hal-hal yang kecil yang di bawah kendalimu yang langsung. Mari kita percaya saudaraku, hal-hal yang di luar kendali kita, Tuhan akan jaga untuk kita. Tuhan akan pastikan engkau tetap naik dan bukan turun. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita. Kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita mau sembah Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Biar hari ini ada roh kemenangan dalam setiap kita. Jangan merasa dirimu tidak berdaya. Jangan merasa dirimu hanya sebagai seorang korban dalam hidup ini. Engkau punya kuasa untuk menentukan jalan hidupmu. Engkau punya kuasa untuk merubah hidupmu. Karena Yesus sendiri yang berkata, mintalah maka engkau akan mendapatkan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu. Engkau punya kuasa untuk mengubah hidupmu. Kita mau katakan, ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekarang angkat tanganmu depan Tuhan, katakan ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi angkat tanganmu lebih sungguh. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya, musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Mari kita percaya roh kemenangan ada tempat ini. Kau bukan korban. Jangan cari kambing hitam, jangan menghakimi, jangan salahkan orang lain. Kau bukan korban yang tidak berdaya. Engkau punya kuasa. Ada kuasa yang besar di dalam hidup kita. Dan mari kita mulai dari hal yang kecil. Mari kita mulai menyicil, menebus dari hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang dapat kau kendalikan, mulai dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Mulai bertobat dari hal-hal yang kecil. Maka kau dipercaya dengan hal-hal yang besar. Maka jalanmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jangan fokus kepada hal-hal yang di luar kendalimu. Maka engkau akan merasa tidak berdaya. Kau akan merasa stres, frustasi, kekecewaan akan meliputi hidupmu. Dan tidak heran engkau merasa tidak berdaya. Tapi hari ini firman Tuhan memberitakan kepadamu roh kemenangan yang besar. Bahwa engkau punya kuasa yang besar. Jangan mau diperbudak oleh ketakutan, stres dan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Kau lebih dari itu, kau punya kuasa lebih dari itu. Dan hari ini jika kau berkata dalam hatimu, aku mau fokus kepada hal-hal yang aku dapat kerjakan. Dan aku mau mulai dari yang kecil, maka aku percaya hal-hal yang tidak dapat aku kendalikan akan berada di pihak aku. Aku percaya ada berkat, ada keberhasilan dan ada keberuntungan. Jika itu imanmu, komitmenmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan.
Dan setiap saudara yang angkat tangan hari ini, saudara yang terkasih, tanya dirimu, tanya hatimu, apakah ada tanggung jawab yang kau lalaikan? Dan kau mengetahuinya, engkau tahu akan hal itu. Ada perasaan bersalah yang mengusik, yang memanggil untuk tanggung jawab, yang memanggil untuk salib itu untuk kau pikul. Tapi kita mungkin lalai dan kita malas dan kita menolaknya. Kalau Tuhan mau kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin kau tahu ada tanggung jawab yang perlu kau bereskan. Dan itu di bawah kuasamu langsung. Dan hari ini jika kau berkomitmen, saya mau melakukannya, saya mulai dari yang kecil, saya mau menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup saya mulai sekarang. Dan saya percaya kuasa itu akan semakin besar, semakin besar. Jika itu komitmenmu, angkat tanganmu lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami serahkan anak-anakmu yang mengangkat tangannya Tuhan. Hari ini kami mau fokus kepada hal-hal yang di bawah kendali kami langsung, dan kami mau bertobat dan memikul salib kami. Dan karena itu ya Tuhan, hari ini biarlah roh kemenangan meliputi semua jemaat-Mu. Dan kami tolak segala ketakutan dalam nama Yesus. Kami tolak segala stres, frustasi, kekecewaan. Kami tolak roh merasa tidak berdaya, merasa helpless, merasa tidak berdaya, merasa pesimis dan depresi, merasa diri sebagai hanya korban dari keadaan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila umat-Mu bangkit dan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan terang-Mu mulai dari hal-hal yang kecil. Dan mereka akan diberkati dengan hal-hal yang besar. Dan hari ini saudara yang terkasih, angkat tanganmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Aku percaya, aku serahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku tolak kekhawatiran, aku tolak segala ketakutan. Dan aku akan mulai dari hal yang kecil, yang di bawah kuasaku langsung. Aku mau bertobat, aku mau pikul salib. Dan aku percaya hari ini aku bebas dari segala stres dan ketakutan dalam nama Yesus. Aku lebih dari pemenang. Aku bukan korban, aku pemenang dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman percaya kita sama-sama siang hari ini. Terima yang terbaik, kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan. Di atas kayu salib Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati dan menghargai penderitaan yang Kau lalui ya Tuhan demi kami. Dengan menghampiri perjamuan-Mu yang kudus, dengan roti dan anggur di tangan kami. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami dan atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan
pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan. Kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, paru-paru, imunitas, antibodi, metabolisme sempurna. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari, mari sejenak di hadapan Tuhan, kita masing-masing berdoa, kita sama-sama mengucap syukur, kita percaya tubuh dan darahnya memberikan kita kuasa bagi setiap kita yang percaya pada siang hari ini. Mari di hadapan Tuhan saudara, angkat kedua tanganmu tinggi, kita percayakan kuasa Tuhan mengalir nyata di tempat ini bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi sama-sama saudara. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita satukan hati kita, iman kita, berdoa untuk minyak urapan ini. Kalau saudara ada minyak urapan, kita angkat bersama-sama. Dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas bagian tubuh yang sakit, dahi, atas kepala saudara, dan percaya urapan Tuhan sudah menjamahmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa segala kerinduan pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Inilah iman percaya kami siang ini ya Tuhan. Kaulah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, kami bersyafaat berdoa. Berkati gembala sidang, pendeta dan nanti Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Kami doa ya Tuhan untuk persiapan Natal Akbar di Gelora Bung Karno, Gereja Tiberias. Kami doa semuanya akan berjalan dengan baik, dan kami doa semuanya akan lancar, dan kami berdoa ya Tuhan dalam ibadah Akbar Natal tersebut, jiwa-jiwa dimenangkan penuh kuasa dan penuh mujizat-Mu. Hamba-Mu yang melayani, Tuhan Yesus berkati Bro Sony dan Bro Worship Leader, juga berkati urapi, tim singer juga berkati urapi, adik-adik choir ya Tuhan, juga tim imam pemusik, Asher Collect and Glitters, urapi guru-guru sekolah minggu, bagian media, event, security. Kami doa Ibu Dr. Julia dan keluarga dan Jeremy selalu dalam berkat Tuhan. Berkati Pak David, Ibu Mei selalu sehat, sembuh. Kami doa berkati Pak Yunus Romel ya Tuhan, usahanya, proyek-proyeknya diberkati selalu lancar. Juga Pak John Purba yang ada di tempat ini diberkati bersama keluarga. Kami doa ya Tuhan, setiap kami yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biar hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup
mengampuni